Hai pecinta film, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasin Dilruba, film yang bergenre drama, kriminal, dan romantis yang dirilis pada tahun 2021 ini sangat menyita perhatian penonton. Film yang disutradarai oleh Vinyl Matthew adalah film misteri pembunuhan Bollywood dengan kisah cinta yang rumit. Film ini dibintangi oleh Taapsee Pannu, Vikram Masih, dan Harshavardhan Rani sebagai pemeran utama. Hasin Dilruba berkisah tentang seorang wanita dari kota kecil bernama Rani Kashyap yang merupakan penggemar berat cerita fiksi dari Hindi. Ketika suaminya, Rishi, terbunuh dalam sebuah ledakan, namun kecurigaan mengarah kepadanya karena ia diisyaratkan terlibat dengan pria lain. Mau tahu cerita kelanjutannya? Let's talk about this. Hasin Dilruba. Di awal film, kita akan diperlihatkan sesosok Rani, seorang ibu rumah tangga sedang berada di luar rumahnya memberi makan beberapa anjing. Seketika rumahnya tiba-tiba meledak yang diduga menewaskan suaminya, Risu Sasena. Polisi menemukan sesosok tubuh hangus tak dikenali dengan tangan terputus, yang diidentifikasi Rani sebagai tangan Risu suaminya. Realitas ledakan itu terjalin dengan penyelidikan polisi yang berlangsung di masa kini. Karena polisi menemukan kejanggalan atas kematian Risu yang dirasa ini adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Namun bersamaan dengan itu, terlihat Rani yang menangisi kematian Risu suaminya. Sebuah kilas balik mengungkap seorang Risu Sasena yang gagal dalam urusan percintaan. Namun keluarga Risu menjodohkannya dengan seorang wanita tak lain adalah Rani. Di sini terlihat Ibu Rani menjelaskan bahwa Rani adalah gadis yang sangat bersahaja dan pandai dalam urusan rumah. Bahkan Rani bisa menjahit sofa-sofa dengan tangannya sendiri. Terlihat kakak ipar Rani yang memberikan nasihat agar menikahi Risu dan melupakan mantan kekasih yang sudah lama bertahun-tahun meninggalkan Rani. Menikah dengan Risu akan membuat Rani mengerti makna cinta. Akhirnya kakak ipar Rani memanggil Risu dengan alasan Rani ingin berbicara dengannya di dapur. Di sini mereka mulai bertanya satu sama lain tentang kehidupan masing-masing. Walaupun Risu masih terlihat agak sedikit canggung, namun karakter Rani yang ceria dan pandai berbicara membuat Risu sedikit mengurangi ketegangan antara mereka berdua. Di sini Risu menjelaskan bahwa ia adalah insinyur. Namun setiap Sabtu dan Minggu, tetangga sering meminta tolong untuk memperbaiki elektronik yang rusak. Sehingga membuat Rani menantang Risu untuk memperbaiki kipas angin yang sudah lama tidak berfungsi. Dengan cepat Risu melakukan permintaan Rani. Namun tiba-tiba ibunda Risu masuk ke dapur dan melihat yang mereka lakukan. Ibu Risu sedikit terkejut karena Rani meminta Risu memperbaiki kipas angin yang rusak di pertemuan pertama, yang seharusnya menjadi awal mereka untuk saling berbincang satu sama lainnya. Setelah pertemuan pertama, dengan cepat membuat Risu jatuh cinta kepada Rani, karena Rani adalah cinta pertama untuk Risu. Risu yang sangat jatuh cinta dengan Rani, menuliskan nama Rani tepat di pergelangan tangan kiri sebagai bukti cintanya terhadap Rani. Dan Risu mulai membaca novel fiksi Hindi yang disukai oleh Rani. Terlihat bahwa ibu dari Rishi sedikit tidak menyukai Rani, sehingga ia berkata akan bunuh diri jika Risu tetap menikah dengan Rani. Namun Risu menjelaskan bahwa ia sangat menyukai Rani dan akan menikahinya. Di scene selanjutnya, Inspektur Kishore sedang menginterogasi Rani terkait hubungannya dengan Risu, dan Rani menjelaskan dengan sangat rinci. Sementara Rani turun dari kereta dan menunggu jemputan yang sudah 2 jam tidak kunjung datang. Ketika sampai di rumah, Rani berkata terkait tidak adanya teman-teman yang menyapa Rani sampai di Jawalpur. Keesokan harinya, Rani bangun seperti biasa dan menyapa Risu dan juga ibu mertuanya. Bersamaan dengan itu, ibu mertua Rani meminta Rani membuat gorengan untuk para tetangga. Namun Rani berkata, bahkan ia tidak tahu cara membuat secangkir teh. Bagaimana ia membuat gorengan? Dengan sedikit kesal, ibu mertua Rani berkata, bukankah kamu adalah gadis bersahaja yang bisa memasak dan mengurus rumah? Namun dengan santai Rani menjawab, aku memang gadis yang bersahaja. Aku bisa memotong rambut, pedicure, manicure, dan hal lainnya. Tapi jangan meminta aku untuk memasak, karena aku tidak bisa melakukan itu semua.
Adanya perdebatan itu membuat Risu dan ayahnya terdiam menunggu hingga perdebatan selesai. Selanjutnya kita akan dikagetkan dengan yang dilakukan Rani terhadap ayah mertuanya. Rani merubah gaya rambut sang ayah. Di malam harinya, Risu dan temannya berbicara mengenai Rani yang melakukan hal seenaknya terhadap ayahnya. Sehingga teman Risu mengajari bagaimana mengatur istri selama di rumah. Temannya pun menjelaskan kepada Risu bagaimana cara mengatur istri ketika di rumah. Itulah hal yang harus dilakukan sebagai seorang suami. Di tempat lain, terlihat Rani sedang menelpon ibunya dan menceritakan bahwa Risu belum menyentuhnya sama sekali. Dan ibunya menyuruh Rani untuk sedikit menggoda Risu, agar Risu sedikit tertarik kepada Rani. Keesokan paginya, Risu mulai belajar mempraktekkan untuk meminta Rani membuat teh, sarapan, dan kebutuhan Risu lainnya. Namun secara tiba-tiba, Rani datang dan mencoba menggoda Risu. Namun dengan cepat, Risu berlari meninggalkan Rani yang dengan sengaja menggodanya. Ibunya Risu pun dibuat kaget dan bingung dengan tingkah Rani dan Risu selama berada di rumah. Sementara Risu menggosok baju, Rani memotong kuku tepat di depan Risu dan berusaha menggodanya. Sampai ibu mertua pun datang dan memarahi mereka karena melakukan hal aneh sepanjang hari. Di malam harinya, Rani berdandan cantik untuk bersiap melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Begitu pula dengan Risu yang belum pernah melakukannya, tampak begitu kebingungan dengan hal ini. Sampailah mereka gagal melakukan tugas layaknya suami istri, sehingga Rani pun marah dan kesal atas sikap Risu yang malah tidur meninggalkannya. Esokan paginya, Rani mendapat telepon dari ibunya yang bertanya mengenai semalam, dan Rani pun menceritakan yang terjadi. Namun secara tidak sengaja, Risu mendengar percakapan mereka yang seolah-olah menjelekkan dirinya. Sedikit kesal dan marah atas sikap Rani, Risu pun berubah 180 derajat. Tidak seperti Risu yang Rani kenal dahulu. Risu lebih suka menyendiri dan tidak pernah berbicara dengan Rani walaupun mereka satu rumah. Risu menolak semua tawaran Rani termasuk menggagalkan rencana bulan madu mereka. Setiap hari Risu melamun sampai tidak fokus dengan pekerjaannya di kantor. Setelah sore hari Risu pulang ke rumah namun menolak tawaran makan malam dari Rani. Risu lebih suka menjalani hobinya tanpa Rani dan memilih tidur sendiri walaupun Rani memaksa tidur bersama. Namun itu adalah kesalahan besar yang dilakukan Risu hingga Neil, sepupu Risu, datang ke rumahnya untuk menginap beberapa minggu sebelum Neil pergi ke Delhi. Paginya Neil pun datang dan Rani jatuh cinta pada pandangan pertama. Seminggu kemudian mereka pergi berlibur ke wisata Arum Jeram. Disitulah Rani tampak sangat menikmati dan mulai curi-curi pandang terhadap Neil. Di pagi hari Rani masuk ke dapur dengan niat ingin membuatkan Neil secangkir teh. Namun ternyata Risu sudah ada di dapur sehingga membuat Rani berbohong. Hari demi hari pun berlalu dan Rani mulai berani berhubungan layaknya suami istri dengan Neil. Rani semakin jatuh cinta dan memutuskan akan hidup bersama Neil dan meninggalkan Risu. Tidak lupa Neil mengambil beberapa foto mereka berdua sebagai kenang-kenangan karena dalam 1 minggu Neil akan pergi ke Delhi. Bak pasangan muda yang dimabuk asmara, Rani mulai belajar memasak makanan kesukaan Neil. Namun betapa terkejutnya Rani ketika mengetahui Neil sudah pergi tanpa berpamitan dengannya. Di sini Rani merasa syok dan kaget atas kepergian Neil meninggalkan Rani. Pada malam harinya, Rani menceritakan semua kepada Risu tentang yang terjadi antara Rani dan Neil. Bahkan ia memberikan makanan kesukaan Neil kepada Risu. Namun dengan santai Risu tetap memakan makanan itu dan tidak menghiraukan cerita Rani. Dengan sedikit kecewa, namun Risu tetap menghabiskan makan malamnya. Kita kembali akan diperlihatkan ketika Inspektur Kishore menginterogasi Rani tentang hubungannya dengan Neil dan meminta Rani berbicara dengan jujur apa yang terjadi dengan Risu. Walaupun polisi bersikeras menekan agar Rani mengakui bahwa ia membunuh Risu, namun Rani tetap teguh pada pendiriannya bahwa Rani sama sekali tidak membunuh suaminya. Bahkan Rani bilang bahwa Rani sangat mencintai Risu Sasena, suaminya.
Sementara pembicaraan antara Rani dan Inspektur Kisore belum selesai, kita akan kembali diperlihatkan kejadian 2 bulan yang lalu, di mana di sini terlihat Risu yang menaiki bus untuk menemui Nil dan mencoba membunuhnya. Namun dengan perlawanan yang kuat, Nil bisa mengimbangi kekuatan Risu dan membuat Risu tersungkur jatuh ke tanah. Setelah kejadian itu, sedikit percakapan terjadi antara Risu dan Nil. Dalam percakapan itu, Nil berusaha membangun perbincangan yang baik dengan Risu dan meminta maaf atas kesalahan besar yang telah ia lakukan terhadap istri Risu, yaitu Rani Kasyap. Mereka berdua berbicara dengan santai di dalam apartemen Risu dan berharap semuanya akan kembali seperti awal baik-baik saja. Sementara di scene lain, kita akan diperlihatkan kondisi Rani Kasyap. Terlihat Rani sedang duduk melamun di samping jendela meratapi kesalahan dan menunggu Risu pulang. Namun secara tiba-tiba Risu masuk ke dalam kamar dengan keadaan sangat lusuh dan penuh luka. Di sini Rani mencoba meminta maaf dengan menyentuh Risu. Namun secara cepat Risu menghindar dari Rani dan menjauhinya. Ia menyuruh Rani pergi dari sisinya. Ketika Rani berniat untuk pergi dari rumah, tiba-tiba Risu datang. Akhirnya membuat Rani berubah pikiran. Aku akan tetap di sini. Kau boleh menghukumku sesukamu, tapi aku akan tetap berada di rumah ini, ucap Rani. Setelah kejadian itu, Risu berulang kali mencoba mencelakai Rani dengan niat ingin membunuhnya. Namun ternyata itu hanya hukuman kecil bagi Rani atas perselingkuhan yang ia lakukan dengan Nil. Risu berubah bak penjahat yang akan membunuh calon korbannya. Bahkan Risu merusak kompor yang Rani gunakan dengan tujuan agar Rani terbakar. Kembali Rani menjelaskan kepada Inspektur Kisore bahwa dalam cinta harus ada sedikit darah yang dikorbankan. Begitulah kalimat kutipan dari novel Dinas Pandit, pengarang fiksi Hindi favorit Rani. Kita akan diperlihatkan kejadian 2 bulan yang lalu sebelum terjadinya ledakan di rumah Rani yang menewaskan Risu Sasena suaminya. Kembali ke adegan sebelum kejadian, di sini terlihat Risu sedang berbincang dengan temannya dan Rani menawarkan makan malam sembari Rani berlutut dan meminta maaf atas kejadian perselingkuhan. Di sini Rani terlihat berdiri dan berkata, "Ini kesempatanmu untuk membunuhku," ucap Rani. Dengan wajah penuh amarah, Risu mendorong Rani, namun menahannya. Disinilah Rani benar-benar meminta maaf dan memohon Risu memulai kehidupan baru, agar semuanya baik-baik saja dan lupakan tentang Nil. Di sini Risu yang masih sangat mencintai Rani akhirnya luluh dan memaafkan Rani. Malam itu merupakan malam yang penuh emosional karena mereka mampu memaafkan satu sama lainnya. Setelah kejadian tersebut, Rani dan Risu memulai lembaran baru. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Namun seolah merupakan Nil, secara tidak sengaja Risu dan Rani bertemu Nil dan ia mengucapkan kalimat hinaan terhadap Rani. Risu yang marah terpancing emosi dan ingin membunuh Nil. Sementara penyelidikan tetap berlangsung, polisi terus mengembangkan kasus hingga mengumpulkan para saksi yang berada di sekitar kejadian. Namun secara tiba-tiba, polisi memiliki bukti baru yang diidentifikasi bahwa Nil melompat ke sungai dan akan kabur dengan cara berenang. Polisi mengamati dan meyakini bahwa itu adalah Nil. Secara langsung, Inspektur Kisore langsung memerintahkan bawahannya agar fokus dengan kasus ini dan menangkap Nil. Para polisi meyakini bahwa yang berenang itu adalah Nil. Mereka berharap Nil segera ditemukan dan kasus ini selesai. Rani yang terus saja melamun memikirkan kepergian suaminya serta tekanan dari kepolisian membuat ia tidak bisa tidur hingga berharap kasus ini segera selesai karena ia sudah lelah mendapat tekanan dari pihak kepolisian. Keesokan paginya ia mendapat panggilan dari kepolisian untuk melakukan tes kejujuran. Rani yang sangat cerdik menusukkan paku ke sendalnya agar detak jantungnya normal dan lolos dari tes kejujuran. Di toilet, Rani berlatih agar tetap stabil dalam menjawab pertanyaan dari pihak kepolisian karena ini menentukan segalanya. Pertanyaan pun dimulai.
Beberapa pertanyaan dilontarkan kepada Rani. Polisi mengetahui ada kejanggalan, meminta Rani melepas sepatu. Ya, betul sekali. Polisi menemukan paku yang tertancap di sepatu Rani. Ini dilakukan agar detak jantung Rani stabil dalam menjawab pertanyaan. Sebentar lagi kita akan dibawa ke kejadian sebenarnya, ketika orang tua Risu akan pergi selama 1 hari, sedangkan Rani dan Risu akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Rani meminta Risu membeli kebutuhan untuk memasak. Sementara Risu pergi, Nil secara tiba-tiba datang dan mencoba memeras Rani dengan berkata, "Aku akan menyebarkan foto dan video kita berdua, dan aku akan kirim ke grup keluarga." Mendengar ucapan itu, Risu meminta Rani pergi sebentar. Setelah itu, ketika Rani keluar rumah, tiba-tiba, boom, ya, dapur mereka meledak. Seketika ketika Rani berada di luar rumah, sesuai pernyataan yang sebelumnya diutarakan Rani kepada pihak kepolisian. Namun polisi tidak dapat menemukan bukti kebohongan Rani, sehingga Rani bebas dari tuduhan, sementara Inspektur Kisore dipindah tugaskan. 5 tahun berlalu setelah kejadian itu, Inspektur Kisore pergi bersama istri dan anak-anaknya. Ia membeli cemilan untuk di perjalanan, namun secara tidak sengaja ia melihat novel karangan Dinas Pandit dan ia pun langsung membelinya. Di dalam kereta ia membaca novel dengan perlahan agar mengerti makna ceritanya. Setelah 1 jam ia membaca, barulah ia sadar bahwa ia telah dibohongi oleh Rani. Walaupun kasus telah ditutup oleh kepolisian, namun baginya kasus ini akan terus terbuka selama-lamanya. Kejadian sebenarnya adalah ketika itu terjadi perkelahian antara Risu dan Nil. Nil hampir saja membunuh Risu, namun Rani datang dan memukul kepala Nil dengan daging domba yang telah beku. Rani tidak sengaja memukul kepala Nil karena Nil berusaha membunuh Risu pada saat itu. Mereka berdua panik melihat darah yang keluar dari kepala Nil. Namun Risu meminta Rani untuk tidak menelpon polisi dan menyuruh Rani tetap tenang karena ini ketidaksengajaan Rani. Teringat dengan novel Dinas Pandit, Risu meminta Rani memotong tangan Risu untuk mengelabui polisi, agar polisi mengira yang mati terbakar adalah Risu, bukanlah Nil. Seketika itu Risu pun pergi ke dapur dan ia meminta Rani untuk segera memotong tangan Risu. Namun Rani merasa tidak tega memotong tangan suaminya sendiri. Karena menunggu terlalu lama, akhirnya Risu berinisiatif akan memotong tangannya sendiri. Seketika itu Risu memotong tangannya sendiri dan merendam dalam ember berisi es yang dipersiapkan oleh Rani. Mereka berharap polisi akan tertipu dengan cara yang mereka lakukan ini, karena bagi mereka ini adalah satu-satunya cara yang aman. Setelah Risu berhasil memotong tangannya sendiri, Rani langsung membalut luka Risu agar darah berhenti. Seketika itu Rani langsung menyiramkan bensin pada tubuh Nil. Sementara Risu menukar pakaian dengan pakaian yang digunakan Nil agar rencana mereka berhasil dan Risu bisa kabur. Terkadang dalam cinta harus mengorbankan setetes darah untuk orang yang sangat ia cintai. Begitulah kutipan dari novel fiksi Dinas Pandit. Bisa dilihat walaupun alur cerita ini membingungkan di awal, namun secara keseluruhan kita dapat mengerti alur kisah ini di akhir film. Pengorbanan cinta seorang suami kepada istrinya membuat kita mengerti makna cinta sesungguhnya. Oke, ini rewatch perdana gue. Thank you for everything. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bareng gue Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.